Bapak Ibu, sebelum jauh kita hari ini sebagai makhluk konsumen, artinya selama ini kita itu apa-apa beli, pasti consumer power itu, consumer power itu kalau selama ini kita pahami, produsen menghasilkan uang, konsumen mengeluarkan uang. Kita selama ini kerja siang, malam, pagi, dan kemudian kita hanya habis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita kerja lagi untuk beli ini lagi, kerja lagi untuk beli ini lagi. Itu namanya kita consumer spend money, ya, atau konsumen yang selalu mengeluarkan uang. Nah, prosumer make money with this spend. Konsumen ini, ya, ini ada istilah prosumer di mana konsumen yang pandai tidak hanya mengeluarkan uang, tapi belanja kita berpotensi menghasilkan uang. Apakah bisa, Pak? Bisa. Dengan konsepnya dibaca nanti saya jelaskan bisa. Kita mengeluarkan, membeli produk-produk yang selama ini kita beli seperti pasca gigi, sikat, atau kemudian itu tadi odol, apa itu sabun atau sampo atau vitamin-vitamin dengan kita konsumsi di tempat yang benar itu akan mendapatkan feedback income, akan mendapatkan kembalian bonus yang jauh lebih besar dari apa yang kita keluarkan atau untuk kita modal beli. Itu namanya prosumer power. Karena di bukunya yang dikarangan oleh seorang profesor Bill Quinn itu mengatakan bahwa belanja murah tidak bisa membuat kita kaya. Belanja murah tidak bisa membuat kita kaya. Tetapi belanja pintar, belanja cerdas, dengan cara smart shopping itu bisa menghasilkan kekayaan atau kemakmuran dengan belanja pintar, bukan dengan belanja murah. Ini konsepnya, pahami dulu. Dipahami dulu ini. Prosumer power, bahwasanya potensi kita bisa mendapatkan income yang luar biasa kalau kita menjadi konsumen yang cerdas. Konsumen yang cerdas itu adalah konsumen yang tidak hanya melihat belanja produk murah, tapi belanja produk yang menghasilkan feedback. Itu namanya konsep prosumer power. Dalam bukunya, buku ini mengajarkan bagaimana caranya kita belajar pintar, bagaimana kita bisa belanja langsung ke pabriknya. Ini konsep inilah yang diadopsi kemudian di sistem MW komunitas dibaca. Ini Bapak Ibu, tips memilih produk dalam belanja. Produk dalam belanja mungkin yang pertama Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, belanja sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Cek dapur, apa nih yang habis. Tapi yang jelas nggak jual garam, nggak jual kecap sekarang. Kalau dulu ada, sekarang sudah nggak jual. Mungkin ke kamar mandi mulai pasta giginya, sikat giginya, samponya. Itu kalau sudah habis, toh itu juga kebutuhan harian kita, bulanan kita, Bapak Ibu mulailah mengalihkan belanja yang biasanya Bapak Ibu belanja di Maret, di Amol, yang apalagi yang sekarang lagi rame-ramenya ada tulisannya lever-lever itu, biar aman beli ke MW saja, tidak usah beli yang lever-lever dan atau dan sebagainya itu. Nanti malah kepentingannya politik lagi rame sekarang. Yang kedua, Bapak Ibu pilih produk yang paling potensi di-share untuk lingkungan kita. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemudian ternyata lingkungannya lingkungan orang-orang dagang atau lingkungannya itu lingkungan penjual kaki lima yang sering istilahnya cuci-cuci piring atau teman-temannya catering, cobalah pertama kali belanja itu coba di drop. Nanti Bapak Ibu beli, Bapak Ibu pakai, itu mudah secara ke tetangga-tetangganya. Atau kalau Bapak Ibu sekarang itu pekerja keras, kantoran, sering capek, kerjanya lembur, sering sekarang mulai ada hujan-hujan, daya tahan tubuh drop, Bapak Ibu cobalah beli daily untuk meningkatkan daya tahan tubuh hariannya Bapak Ibu.
Jadi nanti kalau Bapak Ibu beli, kalau Ibu merasakannya, merasakan manfaatnya, nanti bisa berbagi ke teman. Testimoni, Pak, kemarin aku sering kali kalau kehujanan sedikit aja udah pening, udah pusing, udah flu batuk. Sekarang saya kemarin dapat saran dari teman untuk pakai daily. Ternyata saya konsumsi beberapa hari ini lah, rasanya luar biasa. Saya sudah nggak sering lagi tenggorokan. Saya sekarang fit. Nah, mungkin dengan tak kasih dulu sampel 2-3 butir. Nanti kalau cocok yuk beli sama saya atau yuk ikut bisnis saya. Seperti itu Bapak Ibu. Langkah ketiga, pelajari program MB setiap bulannya. Ini tips memilih produk untuk belanja ya. Program MB setiap bulan seringkali berganti-ganti yang dipromokan. Di awal bulan kayak hari ini tanggal 1 tadi pagi sudah ada amagram. Tanya amagramnya, bongkar amagramnya. Kalau HP-nya belum bisa membaca PDF, tanya bagaimana cara baca PDF. Cek amagramnya dan segera pilih produk atau minta saran dari sponsor. Jadi jangan sampai kemudian Pak sesuai saran dari mentor bulan ini saya mau belanja apa terserah Pak, saya punya uang sekian. Jangan seperti itu, nanti malah tidak berfungsi, tidak berguna. Nanti kalau di belakang ada apa-apanya lah, ya, silakan. Nggak tahu Pak, kemarin saya disuruh upline, saya disuruh anu. Apalagi kalau yang dekat dengan ADC, tahu bawa uang ke ADC stokis, Pak anu Bu, saya mau belanja apa nggak tahu, disuruh Pak Ngojek, disuruh sini pokok belanja sebelum tanggal 5. Nah, belain itu nanti. Jadi cek amagram dulu, konsultasikan. Karena ada banyak produk kalau itu. Nanti kalau itu. Nah, bagi yang new IBO, ini tidak tahu teknisnya bagaimana, nanti ditanya kaptennya masing-masing. Segera belanja, kalau belanja di belanja pertama biasanya langsung dapat katalog free, katalognya bunyinya tebel bagus. Nah, dari sana Bapak Ibu bisa membayangkan suatu saat. Nah, itu kalau kemudian dulu ada leader kita namanya Bu Nita Maulida. Itu awal bulan itu belanjanya adalah katalog, bahkan beli katalog sampai beberapa. Itu kalau dia kemana-mana itu buku katalognya itu dipakai, dipantengin, diafirmasi, dibayangkan bahwasanya nanti secara bertahap yang ini akan saya beli, yang ini beli. Jadi bahkan seakan-akan produk itu sudah terpakai semuanya. Sehingga beliaunya alhamdulillah dalam beberapa bulan itu sudah 100 lebih produk bisa terbeli. Diawali dari afirmasi, tidak tahu dia ternyata dapat rezeki, ada yang tidak disangka-sangka, ada orang yang kemudian dulu punya hutang terus kemudian ditagih tidak nyaur-nyaur, terus tiba-tiba karena kita ya sedang tidak berkebutuhan uang, akhirnya orang tersebut nyaur hutang, lah uang itu akhirnya dialokasikan untuk beli produk. Seperti itu. Membantu afirmasi, dan saya pikir afirmasi ini ada di materinya Bapak Ibu di pasti ya. Segera belanja, dapatkan katalognya, dan disitulah kita harus belajar berpikir positif thinking. Kalau nanti Bapak Ibu ada harga yang mahal, misalnya 120 juta, itu jangan, wah nggak mungkin kebeli, jangan. Tapi cobalah berpikir positifnya. Alhamdulillah, saya dikenalkan dengan produk-produk yang sangat berkualitas, dan ini saya yakin ini produk sekaliber internasional yang nantinya suatu saatnya saya akan memilikinya untuk saya pasang atau saya pakai di rumah saya, mungkin atmosfer atau esprit atau dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu punya yayasan yang setiap hari kebutuhan air galonnya tinggi, beli esprit dengan cara pertamanya itu afirmasi dulu, afirmasi dengan cara visualnya dibantu dengan kata. Itu tipsnya Bapak Ibu. Jadi jangan malah berpikiran negatif, wah saya beli katalog, lihat oh, harganya saya kok kayaknya pesimis lah. Inilah kita hari ini diberikan konsep cara berpikir terbalik untuk berpotensi punya penghasilan. Maka cara berpikir kita juga kita balik. Yakin mampu dulu, yakin bisa dulu. Nanti insya Allah Tuhan akan memberikan.